selamat datang di Kapita Selekta 6. Ini ngomongin tentang connecting people dan juga building relationship. Dan saya yakin dan percaya rekan-rekan semuanya yang gabung di sini juga sudah banyak mendapat berkat dari tadi pagi, dan kali ini kita akan ngomongin tentang relasi, lebih tepatnya tentang bagaimana kita bisa membangun relasi dan juga berkomunitas. Bersama saya Niko Septian, lalu juga ada dua rekan saya di sana sudah cantik-cantik. Sudah ready semuanya. Ada Melisa, Lydia Melisa Isa Putri, Halo, ya saya Melisa. Salam kenal Bapak Ibu. dan juga Ibu Davida Dana atau Ibu Evi. Selamat. Halo. Oke. Nah, kita akan mulai nih, apa, teman-teman. Jadi di Kapita Selekta kita yang keenam ini tentang connecting people ya dan juga building relationship. Tentunya kita pengen ngomongin tentang garis besar dulu. Mungkin dari Melisa atau dari teknis bisa share screen tentang garis besar kita untuk eh, kita mulai Kapita Selekta 6. Bisa next. Next lagi. Ya. Nah, ini garis besarnya ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan 5W1H, jadi ada why, who, where, what, how, when, dan semuanya akan terkoneksi atau disupport oleh AI. Jadi ada AI roles dan tools di situ. Oke, kita sebelum mulai kita akan doa terlebih dahulu. Saya akan pimpin dalam doa untuk memulai Kapita Selekta 6. Mari kita satu dalam doa. Dan itu yang baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan pada kami pada siang hari ini. Boleh kami masuk di Kapasitas Selekta 6 dan kami akan sama-sama belajar tidak hanya satu arah tapi boleh dua arah bersama dengan rekan-rekan semua yang gabung di Kapasitas Selekta 6 tentang connecting people dan building relationship dan bagaimana AI bisa support tentang kegiatan kami tersebut. Terima kasih Tuhan, pimpin kami, hambamu, Ibu Evi dan juga Melisa, rekan-rekan teknis dan juga teman-teman semua yang boleh bergabung. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, yang pertama ini untuk Melisa dan juga Bu Evi, kita akan ngomongin tentang garis besar yang pertama yaitu why. Kenapa? Mengapa ngomongin tentang connecting people dan building relationship itu penting? Jadi itu pertanyaan pertama sih. Nanti aku nanya ke Bu Evi dulu deh. Jadi ini nanti modelnya akan lebih ke tanya jawab kayak talk show seperti itu. Dan nanti Iya, saya akan nanyain ke Ibu Evi. Nah, kenapa Bu? Penting banget kita bicarakan tentang connecting people dan building relationship sebagai tubuh Kristus. Why? iya. Nah, kalau kita bicara tentang pertanyaannya Nikos ini tadi ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita semua ini kan tubuh Kristus ya, semua sepakat ya. Ya, lalu kita semua juga hidup pada era digital, ya kita semua sepakat tentang itu gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa kita sama-sama ada di Kapita Selekta pada siang hari ini tentang connecting people, building relationship adalah bagaimana sih pada era digital ini ya orang bisa melihat atau memandang tentang connecting people, tentang relasi, tentang komunitas, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, kita akan sama-sama lihat nih dari kondisi pada era digital ini dan kondisi AI dan nanti sama-sama kita lihat juga dari Alkitab gitu ya. Nah, pada era digital ini ya, Nikos ya, kita bisa melihat bahwa orang-orang itu sudah punya pendapat, orang-orang sudah punya opini sebenarnya tentang relasi, tentang building relationship. Ada banyak sekali yang mengatakan bahwa salah satu dampak negatif dari era digital ini adalah berkurangnya interaksi di antara sesama manusia atau dengan adanya gadget, dengan adanya smartphone ya, orang-orang yang jauh itu bisa menjadi dekat ya, tetapi orang-orang yang ada di dekat di sekitar kita justru menjadi menjauh gitu ya. Tetapi sebenarnya ada juga dari dampak hal yang harus kita perhatikan bahwa dengan adanya era digital ya kondisi atau apa ya atau kemungkinan orang bisa berinteraksi atau kita bisa saling berkoneksi dengan orang-orang itu sebenarnya lebih lebih luas lagi karena sebenarnya connecting people pada era digital ini sebenarnya memiliki makna yang beragam. Itu mencakup berbagai aspek komunikasi, kolaborasi ini yang terpenting ya, dan interaksi yang difasilitasi oleh teknologi digital. Jadi artinya bukan terus langsung menghilangkan atau mengurangi interaksi di antara di antara sesama gitu ya dengan segala gadget yang kita punya. Lalu setelah kita berinteraksi dengan sesama, kita juga perlu adanya satu satu selalu paradigma ya bahwa dengan teknologi yang ada ini seharusnya kita bisa membangun relasi gitu. Dan building relationship pada era digital sudah pasti akan melibatkan pemanfaatan teknologi untuk kita bisa selalu terhubung dengan orang lain, kita bisa berbagi informasi dengan lebih lancar, lebih terbuka. Bahkan seharusnya dengan adanya teknologi ini ya, building relationship itu seharusnya bisa semakin
dibangun di atas kepercayaan dan keaslian. Ini yang menjadi tantangannya dan ini adalah proses dinamis, sangat membutuhkan kemampuan adaptasi dan pendekatan yang bijaksana terhadap interaksi online. Nah, pada era digital terutama pada masa pandemi ini sudah apa ya, sebenarnya orang sudah bisa membuktikan dan melihat bahwa connecting people, building relationship dengan teknologi digital itu sebenarnya sangat-sangat powerful ya. Tapi sekarang muncul lagi nih era AI ini, Kos. Mau Hmm. tahu nggak apa kata orang tentang era AI? Kalau tadi di pleno pertama kan Pak Max membuka dengan AI is scary. Oke. AI itu menakutkan sekali. Kenapa menakutkan? Karena dilihat dari sisi connecting people, building relationship ini ya, ini saya ngambil satu artikel dari How American Thinks About Artificial Intelligence. Mereka berkata AI will lead to a loss of human connection. Ya, lagi-lagi balik ke sana. AI itu akan menuntun kita, menggiring kita kepada koneksi kita dengan manusia lainnya. Ya, lalu di berbagai WA, Kristen, gereja dan sebagainya, ini pendapat ini mendominasi, Nikos. AI akan membuat jemaat nggak perlu pendeta lagi, begitu katanya. Ya. Jadi katanya Waduh. akan membuat semua interaksi koneksi itu akan digantikan, bahkan di gereja kita udah nggak butuh lagi pendeta gitu ya. Dan juga di detik.com ini satu berita ya, apa namanya, situs berita dikatakan bahwa ancaman AI itu tidak hanya membuat kita wah ini nanti pekerjaan ini digantikan oleh AI gitu ya. Tetapi ada satu ancaman yang sangat besar yaitu kesendirian dan hidup terpisah dari manusia lain. Ini adalah ancaman apa dari relasi apa tentang connecting people dan building relationship apa pada era AI ini. Begitu nih, Kos. Jadi wow, itu ya itu ada banyak ketakutan-ketakutan yang luar biasa Berarti gitu. itu di mana di secara umum gitu ya. Secara umum memang Betul. banyak yang mungkin takut ya karena mungkin Mhm, belum pernah melihat eh, generatif AI atau yang sejenisnya itu dibuka secara umum. Jadi mhm. itu dulu dulu mungkin ada tapi mungkin hanya beberapa orang Iya, saja yang punya kemampuan untuk iya, mengaksesnya dan iya. sekarang ketika dibuka dengan umum banyak yang takut karena belum pernah nyoba dan sekarang kita mau nyoba untuk apakah benar nggak sih tanggapan-tanggapan ini itu sejalan nggak sih dengan apa yang kita percayai gitu sebagai Mhm, orang Kristen gitu. mhm. Iya. Oke, Iya, silakan. begitu. Iya, begitu nih Kos ya. Mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian yang hadir pada sore hari ini, kita semua mengakui kita adalah tubuh Kristus. Sehingga ketika kita melakukan relasi, kita membangun apa namanya interaksi dengan orang lain, seharusnya kita kita tidak boleh ketakutan dengan segala macam dampak-dampak negatif atau omongan orang tentang ini ya, tentang apa bahwa teknologi bahkan AI itu akan membuat kita sudah tidak terhubung dengan manusia lagi. Satu hal yang harus kita pastikan adalah dari firman Tuhan. Kembali lagi ya, tadi kalau ngikut dari pagi sampai tadi ini ya, kita harus kembali lagi kepada back to the Bible. Itu sebabnya Hmm. kami bertiga ini dari divisi komunitas dan dari divisi humas yang kami selalu mengurus semua hal yang tentang berhubungan dengan relasi dengan orang, bagaimana meningkatkan kerjasama, baik pribadi maupun organisasi dan gereja gitu ya. Karena kami mempunyai landasan yang sangat kuat ya. Tidak mungkin manusia itu akan tidak punya interaksi dengan orang lain. Ini alasannya ya. Dari firman Tuhan dikatakan, Allah menciptakan kita untuk berrelasi dengan orang lain. Tuhan sendiri berkata, tidak baik kalau manusia itu sendiri saja. Jadi, tidak mungkin kita akan terpisah, bahkan teknologi itu tidak kita harus kembalikan untuk kita apa membangun relasi dengan orang lain ya. Lalu berikutnya, Tuhan sendiri mempunyai ya, sorry. Ya, lalu berikutnya ada satu perintah yang sangat jelas, yang sangat kuat di dalam firman Tuhan itu adalah tentang kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Dan di dalam perintah ini tercakup ya, tercakup unsur-unsur di mana kita harus selalu berrelasi dengan orang lain. Karena ketika kita mengasihi sesama itu berarti kita berinteraksi dengan orang lain apapun kondisinya. Lalu juga ada tentang besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Hanya dengan berrelasi dengan orang lain, kita bisa saling membangun, kita saling mendorong, Ya, dan saling ya. menguatkan. Ya, Oke, lalu ya ini ini mungkin ada bisa diturunkan dulu slide-nya kalau ya misalnya ada salah masalah buka. dengan PowerPoint-nya. Ya, Tapi saya mau lanjut ini aja dulu sini Kak. kok, Ya, soalnya waktu. silakan. Iya ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian dan orang percaya gitu ya, Sabda meyakini bahwa orang percaya ini juga dipanggil untuk berkomunitas. Kalau kita sama-sama sudah menghafal mungkin dari Ibrani 10 ayat 25 dikatakan apa di situ? Janganlah menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita bersama, mari kita saling menguatkan gitu ya. Kita bisa lihat itu di dalam Ibrani ya
Ya di dalam Ibrani 10 ayat 25 di situ dikatakan kalau saya garis bawahi di situ ada pertemuan ibadah. Pertemuan ibadah di situ kalau kita lihat di bahasa aslinya gitu ya, itu bukan tentang hanya kita datang ke gereja bertemu, tetapi itu di situ juga tentang gathering together, kita berkumpul bersama, berhimpun bersama, membentuk satu komunitas begitu Nikos. Jadi Ya. seharusnya pada era digital ini ya, pada era digital ini eh, tugas kita sebagai orang percaya, sebagai tubuh Kristus, memanfaatkan teknologi semaksimal mungkin untuk kita bisa tetap terkoneksi dengan orang lain dan kita bisa membangun kerjasama dengan orang lain ya, baik itu gereja, komunitas dan sebagainya. Itu. Wah, ini yang jadi apa ya? Menjadi pembeda antara kita orang Kristen dengan orang yang lain karena kita ini tetap mau di zaman apapun dipanggilnya itu untuk stay connected to each other. Jadi Mhm, mau itu zamannya dari dulu sampai yang zaman sekarang AI atau zaman yang lainnya pasti ada panggilan untuk itu untuk tetap terhubung dengan sesama dengan beberapa prinsip firman Tuhan tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Evi. Thank you, Bu mhm, Evi. Nah, ini kita selesai di bagian why. Jadi saya harap rekan-rekan semuanya ini bisa menangkap nih why. Jadi so why atau so what gitu ya. So why ya. Karena ini kan why gitu. Kenapa kita harus tetap stay connected? Karena itu adalah perintah Tuhan. Oke. Nah, ini dari why kita akan masuk ke yang berikutnya yaitu who and where. Jadi siapa dan di mana. Gitu ya. Jadi siapakah yang harus melayani. Lalu siapa targetnya dan di mana tempat kita melayani gitu. Nah, ini ada sedikit catatan di situ untuk dan ke semua bangsa itu nanti akan dijelaskan. Nah, yes. yang berikutnya, slide berikutnya. Ini ada satu dasar firman Tuhan yang memang menjadi apa ya fondasi kita yaitu dari Matius 28 ayat 19. Karena itu kita diminta untuk pergi dan Mhm, kita untuk ya, memuridkan siapa? Semua semua bangsa. bangsa. Ya. Berarti siapanya itu kita, tapi lalu yang targetnya itu adalah semua bangsa. Lalu Mhm, baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan juga Roh Kudus. Itu dari Matius 28 ayat ya. 19. Lalu Mhm, yang di mana? Lalu slide berikutnya. Nah, ini ada dua, Bapak Ibu sekalian. Jadi ada offline dan juga online. Nanti yang offline akan saya tanya ke Bu Evi lebih banyak, dan yang online nanti saya akan minta tolong Melisa untuk lebih jelaskan lebih lanjut ya. Nah, ini overview-nya adalah offline komunitas onsite atau yang ada di apa ya, ya di sekitar kita gitu, di gereja kah atau di komunitas-komunitas Kristen, persekutuan dan yang lainnya. Tapi ada juga komunitas yang dijalankan secara online melalui mhm, virtual, melalui sosial mhm, media. Nah, itu yang ada dua tempat di situ, itu where-nya di situ. Nah, mhm, oke mhm, Bu Evi, untuk yang pertama nih, yang bagian offline, who and where. mhm. Ya, Kepada siapa ini yang harus kita iya, itu sampaikan? tadi ya. Kembali lagi ya, Nikos ya. Panggilan kita sebagai orang percaya tidak hanya berhenti bahwa kita tuh ya nanti kumpul-kumpul aja bertemu ya. Kita kumpul-kumpul sebagai tubuh Kristus dong. Dan bagaimana orang bisa menjadi satu tubuh Kristus, nanti bagaimana kita bisa berelasi dan terkoneksi sebagai tubuh Kristus adalah ketika kita menjalankan panggilan amanat agung dari Tuhan kita. Jadi kita pergi ke semua bangsa dan bangsa di sini ya kita bisa mencakup ada dua hal yaitu bangsa ya, bangsa secara nyata saat ini kita berpijak di bumi ini dan saat ini Hmm. kita ada di era digital, yaitu bangsa kita secara digital. Kita harus masuk ke dalam kedua-duanya gitu ya, Nikos ya. Dan untuk masuk ke dalam kedua itu, Alkitab sendiri memberikan prinsip yang sangat jelas gitu ya, dari firman Tuhan yang diambil dari Alkitab. Yaitu kita harus lintas geografis, kita harus lintas bahasa, lintas sosial, dan lintas budaya. Semua itu harus kita lakukan termasuk pada era AI ini baik untuk membangun komunitas secara offline maupun untuk membangun komunitas kita secara online. Dan pandemi sudah sangat membuktikan bahwa kita harus menjaga, meningkatkan hybrid ya namanya itu ya. Komunitas kita sekarang hybrid nih, offline maupun online. Dan sejak pandemi itu saya melihat bahwa sebenarnya relasi koneksi itu semakin wow gitu ya, semakin booming gitu ya. Bahkan kita bisa lakukan tanpa batasan dan dengan AI ini akan sangat meningkatkan ya, banyak sekali alat bantu yang bisa menolong kita untuk meningkatkan relasi dan juga ini ya relasi dan juga kerjasama ya antar tubuh Kristus karena era ini era AI ini juga namanya kita katakan namanya era kolaborasi begitu Nikos. Ya, oke, mungkin dari Melisa ada sedikit info atau tambahan untuk yang bagian digitalnya.
Tadi kan tentang lintas geografi, lintas bahasa, lintas sosial, lintas budaya, tapi juga ada lintas platform nih, karena pasti ada platform yang offline dan juga online nih, Melisa. Gimana? Iya, kalau secara online sendiri, sebenarnya prinsip ini juga bisa diterapkan gitu. Lintas geografi sudah tentu Hmm. dong kalau kita pakai Ya, online tuh bahkan apa nggak cuma lintas wilayah tertentu, tapi bisa juga ke luar negeri dan sebagainya gitu. Nggak tertutup di satu wilayah yang sempit. Lintas bahasa tentu kita dengan media sosial yang semakin canggih itu ada translate otomatis entah untuk caption, entah untuk subtitle dan sebagainya itu sangat-sangat membantu untuk bisa apa mengabarkan Injil ke semua bangsa ini tadi. Lalu lintas sosial ini juga bisa apa ya kayak kayak nggak terlihat lagi batasan antara mungkin kelas sosial yang tinggi maupun kelas sosial yang bawah dan sebagainya gitu. Tapi satu di situ adalah di dunia digital. Lalu lintas budaya tentu saja juga juga ini bisa menembus gitu kan ke budaya manapun gitu. Kita sesuaikan dengan konten yang akan disajikan dan sebagainya. Iya. Tentu lintas platform pun juga gitu, nggak Mhm. terbatas cuma di misal di Facebook aja atau di Instagram saja atau di TikTok saja, tapi itu semua bisa terkoneksi atau bisa saling dibagikan gitu Oke, kan iya Niko. oke. betul-betul Nah, sekali. mungkin Ya, bisa dikasih ini nggak, Melisa atau iya. Bu Evi nih? Bisa Iya, kasih Nikos, contohnya. Ini kan ini tentang kemarin AI waktu nih, berarti. iya, waktu saya Ya? persiapan ini ya, Nikos ya, persiapan untuk gimana sih kita bisa menyasar orang-orang dan kita pergi ke semua Oke. ini ya, ke semua bangsa gitu ya, membuat satu program atau apa sih yang bisa AI lakukan dengan itu? Oh, kenapa saya nggak nanya AI aja ya? Jadi saya bikin Betul satu sekali, Bu. prompt ini nih Kos ya. Ketika Oke. mempersiapkan ini, saya juga penasaran apa sih yang bisa AI bantu gitu ya. Karena saya sendiri bukan seorang misionaris ya, terus terang saya nggak pernah pergi ke sampai ke suku-suku terpencil. Tapi pada era AI ini seharusnya saya juga bisa masuk ya ke seluruh bangsa. Dan saya bertanya kepada AI ya, gini. Jadi, hai ChatGPT, tolong bantu saya dengan ide-ide. Saya berusaha fokus ya bagaimana dengan AI, satu organisasi Kristen bisa pergi ke semua bangsa, nyata digital, bisa lakukan panggilan amanat agung, bisa terhubung. Jadi saya sampaikan semua keinginan saya, kerinduan saya, bahkan strategi-strategi yang bisa diambil. Dan saya dapat hasilnya seperti ini nih, Kos. Dan sangat-sangat bisa Ya. diterapkan. Ini ya. Jadi memberi perjawaban seperti ini. Dengan misi lintas budaya, kita bisa lakukan banyak program dengan platform pembelajaran bahasa. Gunakan AI untuk mengembangkan platform pembelajaran bahasa yang cerdas gitu. Nah, ini nanti akan tadi sudah dijelaskan waktu tadi pagi ya di studi AI dan studi Alkitab Biblical Computing. Ada satu MMS itu yang bisa dipakai untuk bahasa suku gitu ya. Lalu ada penerjemahan otomatis ya. Ini nanti juga akan dijelaskan oleh teman-teman. Ketika di konten dan media ada beberapa tools AI yang dapat mereka gunakan untuk melakukan penerjemahan otomatis. Selanjutnya, saya tanya, lalu dikasih nih lintas geografis, lakukan pemetaan dan analisis data untuk mencari pola, membantu, dan ini pekerjaan dari divisi komunitas nih ya, terutama media sosial yang dilakukan di Yayasan Lembaga Sabda ini. Lalu sistem prediksi kebutuhan, kita bisa meramalkan kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah. Ini juga masuk dalam apa cara kerja AI gitu ya, untuk melihat insight-nya, bagaimana dari algoritma dari apa namanya dari media sosial yang kita gunakan. Lintas budaya, kita bisa gunakan chatbot multibahasa dan ini juga sudah banyak sekali dikembangkan ya. Jadi bukan sesuatu yang cuman semacam apa namanya halusinasi yang diberikan oleh AI ketika saya memberikan prompt ini. Semua sudah ada ya, seperti pemantauan sentimen media sosial. Ini juga analisis counseling AI ya. Tadi tadi mendapatkan informasi waktu di AI dan evangelism gitu ya. Bagaimana ketika kita melakukan konseling dengan AI, ada dulu chatbot yang akan menolong kita sehingga nanti kita bisa diarahkan kepada konseling yang real. Konselingnya dilakukan dengan orang, tetapi bagaimana permulaannya untuk memperpendek urusannya gitu ya, kita bisa gunakan dulu chatbot gitu dan dikasih juga referensi ayat-ayat Alkitab yang mendukung. Wow, itu waktu saya menggunakan ChatGPT dan bertanya tentang itu, wah, saya bisa pergi saat ini juga ya, saya bisa pergi ke semua bangsa ya, Ya, tentu saja. ya dengan semua teknologi yang disampaikan disarankan tadi oleh ChatGPT karena sudah tersedia nih Kak. Oke, thank you Bu Evi. Nah, itu tadi ya ada sedikit contoh karena nanti akan banyak sekali contoh yang akan disampaikan juga di poin-poin berikutnya. Nah, kita akan masuk ke garis besar berikutnya yaitu dari who and where. Jadi tadi sudah why,
lalu kepada siapa dan di mana. Siapanya itu berarti kita, lalu target audiensnya adalah semua bangsa, lalu where-nya itu bisa lintas budaya, suku, dan sebagainya, lintas platform bahkan, dan kita akan masuk ke what. Jadi what ini adalah apa, jadi apa aja bentuk komunikasi relasi yang bisa kita didukung lewat menggunakan AI gitu ya. Nah ini ada, coba slide berikutnya. Ya, ini ada satu apa ya namanya timeline kalau bisa dibilang begitu. Komunitas dari waktu ke waktu. Jadi kalau misalnya kita melihat dari POV Alkitab itu ada perkembangan dari apa yang dibilang komunitas, bagaimana orang terkoneksi atau stay connected dan build their relationship with each other. Jadi untuk masa PL dan juga masa PB itu kebanyakan ada garis keluarga, geografis, kepemilikan tanah, kepercayaan, dan yang lain sebagainya. Sedangkan untuk yang PB itu ada dari golongan ya, ada golongan Yahudi, lalu juga murid-murid Kristus itu kan juga membentuk satu komunitas gitu. Lalu yang lebih besar lagi ada gereja, gereja mula-mula sampai gereja yang mana akhirnya tumbuh dari pelayanan para murid Kristus, para murid dari muridnya Kristus itu juga mereka mewartakan Injil. Lalu masuk ke era modern, komunitas offline yang untuk minat dan kelas sosial yang sama, sehingga banyak nih yang bikin klub, mungkin juga ada yang bikin geng atau kalau zaman Iya, sekarang mungkin namanya circle gitu ya Bu ya. iya Jadi circle. kurang lebih seperti itu. Nah, sedangkan yang digital, pandemi, lalu AI ini ada dimensi yang beda. Gimana tuh Bu Evi untuk yang digital, lalu yang pandemi dan juga AI? Oke, ya untuk yang digital, yang untuk digital ini waktu kita mulai masuk era digital ya di sini dikatakan Ya. era digital tuh waktu itu lagi sedang booming-boomingnya istilah digital native dan sebagainya itu katanya untuk generasi yang lahir tahun 2000-an ke atas gitu ya. Iya ya. 95-an ke atas ya. Itu nah waktu itu mulai berkembang itu platform-platform untuk ini ya untuk media sosial. Ya saya ingat itu ya sekitar tahun 1900-an ya 2000-an ya itu kalau itu mulai berkembang itu ya untuk media sosial dan waktu itu akhirnya booming media-media sosial baik Facebook, Twitter, sekarang X ya namanya ya dan sebagainya gitu ya. Dan ketika pandemi berlangsung ya kita melihat bahwa tidak hanya berhenti lagi ini semakin berkembang lagi malahan. Pandemi ini ketika orang tidak bisa saling bertemu tatap muka, ini malah meningkatkan interaksi yang lebih luas lagi. Yang dulu, kok dulu kita nggak kepikiran ya, kita jauh, ternyata kita bisa ketemuan juga lewat berbagai virtual interaction, streaming community, dan akhirnya ketika pandemi selesai, kita bisa tetap menjalankan koneksi itu, menjalankan interaksi itu secara hybrid. Online jalan, onsite juga jalan, begitu ya. Hmm. Jadi itu ada peningkatan yang terus kita lihat ya, dengan komunikasi, dengan interaksi dari waktu ke waktu, zaman ke zaman gitu ya. Dan sekarang ya, next community adalah dengan AI. Kita memanfaatkan AI. Jadi tadi sebenarnya kalau kita lihat komunitas dari waktu ke waktu ini ya Nikos ya, ketakutan-ketakutan bahwa interaksi kita dengan orang itu akan berkurang, interaksi kita dengan manusia itu akan berkurang, itu tuh bisa dibuktikan ketika kita melihat timeline ini. Justru pelayanan komunitas ya, terutama bagi tubuh Kristus itu justru semakin meningkat. Kita lihat ininya ya. Dan seharusnya pada era AI ini kita harus melihat jangan terkungkung dengan kalau ada AI, pakai AI ini kita langsung nggak bisa dengan orang lain gitu ya. Ya, kita tetap lihat perkembangannya dan kita lihat bagaimana perintah Tuhan untuk kita bisa terhubung dengan orang lain. Nah, sekarang coba nih next community dengan AI. Bagaimana kita dapat melakukannya dan bagaimana AI dapat menolong meningkatkan interaksi gitu, Nikos. Oke, lanjut aja ke Melisa kalau kayak gitu. Jadi kan sudah masuk ke what dari AI untuk komunitas gimana nih di sana ulang. Silakan Melisa. Oke, nah ini saya mau beranjak dulu dari eh, ini adalah komunitas online. Ya ada karena internet tadi Bu Evi sudah banyak jelaskan dan berkembangnya media sosial. Nah, komunitas-komunitas ini tuh biasanya berdasarkan hobi bisa, kepentingan bisa dan sebagainya. Nah, di komunitas ini tuh nggak terbatas waktu kayak prinsip-prinsip tadi yang sudah jelaskan di awal.
dan keadaan geografis maupun tempat itu juga nggak membatasi. Nah, ini adalah beberapa contoh komunitas yang ada di Instagram, khususnya komunitas Kristen. Itu ada contohnya seperti Sabda Sabda Ilsa Instagram dan yes, punyanya Lembaga Alkitab Indonesia. Nah, ini adalah komunitas yang bisa ditemukan di media sosial. Mereka berfokus untuk bisa mendistribusikan bahan yang mereka miliki ke dalam uh, jalur-jalur media sosial, salah satunya Instagram, dan mereka juga sering mengupdate perkembangan produk maupun uh, acara-acara yang sedang berlangsung atau akan berlangsung. Lalu di sini ada contoh yang lain, itu ada I Declare, ada YesiIs, ada IOPA. Nah, mereka mempunyai apa ya, tujuan masing-masing gitu atau punyai goals masing-masing menggunakan media sosial itu untuk apa? Seperti I Declare, mereka membagikan bahan-bahan dengan sasaran anak muda, YesiIs pun juga demikian gitu. IOPA lebih ke apa teman-teman milenial dan untuk engage dengan Alkitab. Lalu contoh yang lain ini ada juga di Facebook ya. Ada AA for Church salah satunya. Ya di sini mereka saling sharing gitu bagaimana AI bisa digunakan untuk pelayanan Tuhan atau untuk ministry gitu. Lalu ada renungan harian di sini komunitas untuk bisa PA di media sosial. Lalu ada juga dari ayat Alkitab. Nah, mereka sering banget untuk sharing ayat-ayat Alkitab setiap harinya atau daily verses. Lalu di sini juga ada TikTok. Nah, ini ada berbagi cerita Alkitab. Mereka menyediakan video-video tentang animasi-animasi Alkitab. Lalu ada PEA. Ini adalah salah satu yayasan untuk untuk menyediakan kurikulum anak sekolah minggu. Dan mereka sering banget update kegiatan mereka di TikTok. Lalu juga ini yang terakhir ada Twitter dari YouVersion. Mereka juga update terus ayat harian maupun kegiatan atau agenda mereka. Nah, di sini ada Growing Together. Ya, kalau yang Grow Together ini adalah komunitas ini WhatsApp group ya Melisa ya berarti ya. Ya, Jadi ini untuk komunitas belajar Kristen untuk bisa tumbuh bersama gitu dalam Kristus, modelnya WhatsApp group diskusi. Nah, ini salah satu bentuk komunitas yang dibangun oleh Sabda supaya bisa mewadahi rekan-rekan untuk bisa diskusi bareng tentang prinsip-prinsip kekristenan sehari-hari yang bisa dijalankan sama-sama. Oke, nextnya ini sepertinya Bu Evi ada tambahan. Ya. Iya, ini kemarin saya nanya-nanya nih ya kepada apa generasi yang sudah 2 tingkat di atas saya. Iya ya, di bawah saya kan. Maksudnya ini kepada mereka yang saat ini tuh berusia sekitar 20 tahunan ke bawah ya. Kalian sekarang ikutan komunitas nggak? Ikutan dong gitu ya. Komunitas seperti apa sih? Ada mereka kebanyakan mengikuti komunitas-komunitas game ya. Tetapi ada yang menarik gitu ya. Karena ternyata sekarang untuk next gen community benar-benar adalah komunitas yang berbasiskan multimedia, Nikos ya. Dan multimedia yang saat ini nih ya, teknologi multimedia yang saat ini gitu ya, itu sangat ini ya, sangat terbantu dengan adanya juga teknologi AI ini ya, atau ayatan AI ini. Salah satunya adalah komunitas Discord ini diikuti oleh beberapa anak-anak muda di kantor Sabda nih ya. Mereka mengikuti namanya komunitas Discord yang memungkinkan peserta itu bisa masukin prompt ya. Jadi itu komunitas mereka bisa masukin prompt ya semacam kayak WhatsApp group tapi namanya Discord gitu ya. Dan mereka bisa nulis prompt di situ dan dari prompt itu orang bisa melihat apapun hasilnya. Nah, ini adalah komunitas Discord untuk Mid Journey gitu ya. Dibuat khusus oleh Mid Journey. Lalu ada juga ini saya juga pernah lihat ini ya di Twitch gitu ya. Ini sebenarnya platform live stream, ini semacam YouTube gitu dan ada satu channelnya itu namanya X Jesus. Nah, ini adalah AI. Nah, di situ tuh kita nulis gitu ya. Kita nulis dalam bahasa Inggris kebanyakan orang-orang situ bertanya ya, apa kalau saya sedih gimana, kalau misalnya saya putus cinta gimana gitu, itu nanti ada kalau kita lihat di gambar itu sebenarnya bergerak gitu ya. Kalau apa tadi bisa masuk ke dalam channelnya itu sebenarnya bergerak gitu Bapak Ibu Saudara sekalian dan dia akan menjawab gitu. Akan menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke situ dan ini sudah menjadi komunitas dan luar biasa. Di situ yang nanya sekali muncul itu bisa berapa puluh itu ya. Kemarin katanya sampai 50.000 ini langsung mereka bisa nanya pertanyaan-pertanyaan apa kepada Yesus AI itu di situ. Jadi komunitas-komunitas tidak hanya sekadar kalau kita tadi bilang ya Niko sama Melisa tadi
ada plafon-plafon digital, tetapi teknologi AI akan meningkatkan lagi bagaimana komunitas dalam berbagai platform digital itu bisa ditingkatkan lagi untuk interaksinya, ditingkatkan lagi untuk kreasi ininya ya, kreasi interaksinya. Begitu nih, Kak. Oke, nah ini tadi menjadi bridging juga nih kita ke bagian berikutnya, yaitu bagian how. Nah, setelah what ini tadi, jadi sudah lihat ya ada beberapa ide untuk membangun komunitas baik secara digital maupun secara apa offline gitu ya. Nah, sekarang how-nya ini gimana ini cara-caranya yang bisa meningkatkan kita untuk bisa lebih baik lagi dalam berkomunitas, dalam berrelasi dengan orang lain. Nah, ini masuk ke how. Oke, slide berikutnya. Iya. Mhm. Ya, ini dia. Untuk meningkatkan komunitas dan relasi dalam pelayanan. AI for better relationship ada 4 poin. Ini nanti akan Ibu Evi nih, boleh disinggung Mhm. nih. Empat Iya. ini penjelasannya akan seperti apa nih, Bu? Mhm. Sebelum kita Iya. masuk ke contoh-contoh nantinya. Ya, oke. Ya, sebenarnya empat hal ini, bagaimana AI bisa meningkatkan komunitas dan relasi dalam pelayanan adalah hal yang sangat dirasakan oleh Yayasan Lembaga Sabda ya, ketika akhirnya semua pelayanan digital yang kami lakukan di Sabda memanfaatkan AI untuk meningkatkan komunitas dan relasi dan meningkatkan pelayanan kami kepada kepada para pengguna, mitra dan sebagainya gitu ya. Jadi kami sudah sangat merasakan bahwa AI itu dapat meningkatkan dalam hal komunikasi ya, bisa lebih mengembangkan dan meningkatkan komunikasi supaya tujuannya apa? Semua bisa lebih terinformasi dan semua bisa lebih terlibat. Jadi bukan hanya komunikasi satu arah. AI sangat menolong. Lalu yang berikutnya adalah tentang generating social media planning ini ya. Jadi di sini sangat menolong sekali untuk menghasilkan beberapa hal seputar perencanaan-perencanaan sosial media. Karena kita tahu ya sekarang sosial media terus berkembang gitu ya. Media sosial itu semakin banyak, itu tadi kita sudah lihat bentuk-bentuknya dan semua timeline tentang media sosial, dan itu akan terus berkembang karena kita pada dasarnya manusia yang makhluk sosial yang berinteraksi, dan tapi akan sangat sangat dibutuhkan untuk kita bisa membuat perencanaan yang maksimal dalam setiap sosial media kita. Lalu untuk melakukan organizing event ya, kita melakukan perencanaan-perencanaan, kegiatan-kegiatan yang bisa menolong kita bisa terus terhubung, bisa menolong atau meningkatkan kolaborasi, dan terutama kita untuk mendapatkan relasi yang lebih baik ya dengan memanfaatkan AI. Dan itu sudah kami walaupun masih dalam tahap belajar Bapak Ibu Saudara sekalian, kami tidak dapat mengatakan kami sudah pakar gitu ya. Enggak, sama-sama kami juga sedang belajar karena memang teknologi AI terutama ya saat ini untuk ChatGPT ya, untuk berbagai macam tools gitu ya, untuk untuk perencanaan ya, untuk ini tadi untuk komunikasi dan sebagainya, itu terus berkembang dan kami terus belajar, dan saat ini ya kami akan membagikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Kami yakin ya bisa juga menjadi berkat gitu ya. Nah, ini untuk meningkatkan komunikasi ya. Saya mau kasih contoh dulu nggak dari Sabda, tetapi sebenarnya gereja juga bisa menggunakannya Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin banyak saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian yang gerejanya punya buletin gitu ya, gerejanya punya warta jemaat, dan mungkin rasanya kok kesannya hanya monolog aja gitu ya, hanya dari satu dari satu sisi saja, dari gereja kepada jemaat gitu. Tetapi sebenarnya ya semua buletin, warta jemaat atau apapun itu bisa dibuat menjadi satu sarana yang bisa meningkatkan komunikasi antar gereja dan juga jemaat, atau antar organisasi dan juga para penggunanya. Karena Sabda sendiri punya semacam buletin, punya semacam warta, ada yang harian, mingguan gitu ya, ada yang bulanan juga ya, Melisa gitu ya. Nah, dengan ChatGPT ini ya, atau dengan ini ya AI ini, kita sangat menolong kita untuk membuat prompt, lalu nanti ada hasil yang sangat baik. Kita tidak perlu lagi berpikir dari nol, paling nggak sudah ada ide untuk kita bisa menghasilkan ya. Misalnya warta yang lebih baik atau ide-ide yang lebih baik. Ini ada prompt ya, cukup panjang ya. Saya pakai BART waktu membuat ini, dan hebatnya lagi BART ini tidak hanya memberikan satu usulan hasil gitu ya dari prompt yang saya buat, tetapi bisa memberikan bahkan sampai 3 draft ya, contoh untuk pembuatan warta jemaat atau buletin di gereja Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi kalau misalnya udah ada yang pengen ganti gitu ya, saya kok bosan ya atau pengen yang lebih kreatif lagi, bisa minta tolong ya untuk kita bisa membuat idenya, bahkan sudah sampai dibikinin
apa namanya isinya apa gitu ya, bahkan bagaimana bisa terrelasi, bisa terhubung secara media seperti ini ada rekaman khotbah, harus ada rekaman ke khotbahnya, harus ada tautan-tautan ke media sosial dan sebagainya gitu ya. Sudah disarankan seperti itu. Itu sih. Iya. Oke, nah ini Nah, berarti ada satu pelayanan apa? Satu penggunaan AI juga untuk peningkatan pelayanan di humas ini sepertinya Bu betul, Betty. ini humas di gereja kadang kita mikir ya, apa Ya. namanya? Kadang kita mikir gereja nggak humas, padahal gereja tuh sangat memerlukan humas loh Bapak Ibu Saudara sekalian gitu ya. Bukan cuma pekerjaan pendeta aja. Nah, kalau di Sabda sendiri ya untuk di pelayanan humas Yayasan Baga Sabda ini ya, kami kebanyakan menggunakan platform digitalnya adalah sosial media. Memang ya, sosial media, lalu ada juga grup-grup WA untuk chatting. Tetapi kami sangat rindu bagaimana sih dengan AI ini kita bisa meningkatkan lagi interaksi atau kualitas di dalam platform-platform digital itu supaya bisa tetap terhubung dan terinformasi dengan para pelanggan kami, peserta kami gitu ya, pengguna kami gitu ya. Jadi kita juga sering nih sekarang cara kerja jadi berubah, cara kerjanya benar-benar berubah gitu ya. Sekarang kami memiliki asisten-asisten pribadi ya, ada ChatGPT ini kalau ini saya gunakan OpenAI ini ya. Saya dari divisi humas nih perlu bikin promosi gitu ya. Tolong bikinkan saya dalam bentuk swipe posting di media sosial sebanyak 5 slide, mulai dari penjelasan situs, testimoni, call to action, dan tolong berikan usulan grafisnya pula. Dan ini ya dapat Bapak Ibu Saudara sekalian, ini salah satu karena kalau kita bikin prompt itu nggak mungkin cuma hanya satu perintah. Biasanya nanti ada di bawah kita bikin lagi sampai kita betul-betul mendapatkan hasil yang kita inginkan. Dan Tara ya, ini hasilnya dari beberapa ide yang sudah didapatkan tadi dari OpenAI. Kami bertanya di sana, lalu diberikan ide-ide dari isinya ya. Ini juga kami generate pakai Canva, salah satu tools yang sangat pintar saat ini ya untuk bisa membuat dengan lebih cepat dan efektif gitu Bapak Ibu Saudara sekalian dan betul-betul sangat menolong ya dalam improve communication antara kami ya dari balik layar dengan pelanggan ataupun para mitra kami. Begitu, Nikos. Oke, berarti AI ini menolong banget untuk generating ideas bagaimana humas bisa berhubungan dengan masyarakat dengan lebih baik. Salah satunya lewat media promosi. Ya, Begitu ya, Bu Evi, kurang lebih ya. betul. Nah, berarti ada satu sisi yaitu dari sosial media ini. Berarti nanti akan Melisa sampaikan banyak contoh nih pastinya ya Mel untuk kita bisa Tentu. Bapak Ibu di rumah bisa pakai AI nih apa yang bisa digunakan untuk misalnya dari membangun sosial media mungkin, lalu juga Ya. setelah itu mempromosikan, maintenance, bagaimana berrelasi dengan orang-orang di dalamnya, dan follow up tentunya. Silakan Melisa. Oke, ya untuk bagian yang selanjutnya itu how generating social media planning. Nah, di sini saya mulai dari pertama merencanakan membuka atau membuat media sosial. Nah, baru-baru saja sekitar bulan Januari atau Februari, saya sedikit lupa, itu Sabda membuat akun media sosial baru yaitu TikTok. Jadi kami merambah ke TikTok dan saya minta bantuan. Ini saya gunakan GPT untuk bisa apa saja yang saya perlukan untuk membangun atau membuat satu media sosial, komunitas media sosial, specifically di TikTok gitu kan. Dan saya gunakan prompt ini dengan fokus. Jadi saya juga saya maunya media sosial ini untuk siapa target audiensnya? Anak kecil kah? Atau remaja kah? Atau orang-orang tua? Dan ini adalah hasil yang diberikan oleh ChatGPT. Dia akan berikan langkah-langkah apa saja yang harus saya lakukan, yaitu tentukan tujuan dan sasaran, mengidentifikasi uh, Niche. topik-topik Niche. tertentu yang akan diangkat, lalu juga ada merencanakan konten. Ini sangat penting karena di pembukaan media sosial nggak mungkin dong kita buka tapi kita nggak isi konten apapun. Lalu ciptakan grafis, ini hubungannya dengan orang yang membuat grafis, lalu menulis deskripsi profil yang dibutuhkan, lalu posting konten pertama. Dan ada lagi juga untuk interaksi, bagaimana interaksinya, target interaksinya mau gimana, engagementnya mau gimana, itu juga harus dipikirkan. Lalu promosi yang akan dilakukan lewat jalur apa aja sih, berbayar atau tidak, apakah selain di jalur TikTok sendiri, apakah kita juga akan promosi, misal di situs atau media sosial Instagram yang lainnya. Lalu kita lakukan evaluasi. Ini rangkaian-rangkaian yang GPT berikan untuk membuka satu media sosial yang baru.
Nah, ini adalah hasilnya saya tuangkan dalam proposal. Saya punya proposal TikTok. Eh, dan ini adalah hasilnya juga sudah jadi satu media sosial, ada postingan, ada juga ini saya maksimalkan fitur yang ada untuk jadi playlist, jadi bisa dengan mudah dilihat di profilnya media sosial. Lalu saya juga membuat contoh bagaimana kalau itu mau dibuka untuk gereja dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara bisa menerapkan hal yang sama. Jadi harus kasih spesifik keadaan mungkin gereja Bapak Ibu Saudara juga atau keadaan eh, yang lainnya dan tujuan-tujuan yang akan dicapai. Nah, ini adalah eh, hasilnya sama seperti yang sebelumnya. Lalu setelah kita buat media sosial udah selesai, apa yang harus kita lakukan yaitu merencanakan kalender konten. Nah, di media sosial sendiri kalender konten ini cukup penting karena ini menjadi target kita untuk apa media sosial ini selalu aktif gitu. Nah, saya membuat satu prompt ke GPT, bagaimana saya bisa membuat satu kalender konten untuk 30 hari, saya spesifik untuk Yayasan Kristen gitu. Lalu ini adalah hasilnya. Ada di hari 1, 3, 5, 7. Kenapa kok GPT kadang selang-seling kayak gitu? Itu karena supaya kita ada spare juga untuk memikirkan konten selanjutnya. Dan kalau di media sosial itu kontennya harus acak atau harus apa ya berkelanjutan gitu, Konsisten. konsisten. Ya betul, harus konsisten gitu. Karena sekali kita posting terus kita bolong mungkin 1 bulan atau 2 bulan itu algoritmanya akan berubah dan itu eh, apa akun kita itu kayak rate-nya itu di bawah gitu jadinya susah untuk nanti naik gitu. Lalu dia berikan ada saya bisa bilangnya konten yang utama dan konten pendukung. Konten utama itu bisa seputar misal kalau Bapak Ibu Saudara mau buat mau buat kalender konten untuk media sosial gereja, pasti ada konten utama nih. Misal ada khotbah hari Minggu atau Bapak Ibu Saudara mau bikin konten informatif atau edukatif yang perlu untuk dicek mungkin pendeta atau orang yang lebih berkompeten itu bisa disebut konten utama. Dan konten yang mendukung itu biasanya kayak kutipan yang satu tema atau satu topik dengan konten utama. Nah, ini contohnya lagi. Nah, ini adalah hasilnya. Biasanya saya ketika membuat setelah berdiskusi dengan GPT, saya akan tuangkan itu ke dalam satu kalender konten dan saya lihat lagi, saya nggak mentah ambil dari GPT terus saya cuma pindah gitu nggak, tapi saya lihat lagi apakah ini yang disarankan GPT bisa diadaptasi atau relevan atau tidak dengan sosial media yang dikelola. Tuh, lalu ini uh, prompt untuk konten pendukung. Saya ingin GPT itu memberikan kutipan inspirasi gitu tentang keluarga dari Alkitab gitu kan. Nah dia kasih beberapa kutipan dan dia juga berikan captionnya, juga hashtagnya. Nah hashtag ini juga sangat perlu untuk media sosial karena uh, apa melalui hashtag ini konten kita mudah ditemukan. Nah ini adalah berapa hasilnya. Ini ada konten kartu doa suku. Isinya testimoni oleh orang-orang yang telah menggunakan kartu doa pokok doa suku. Lalu ada juga reels yang di tengah, buatnya juga pakai bantuan AI, pakai GPT, Perplexity, dan teman-temannya yang lain. Terus yang di bagian kanan saya itu ada konten edukasi. Jadi konten yang sifatnya mengedukasi followers atau audience. Lalu ini ada konten pendukung, quotes-quotes ayat, dan sebagainya. Nah, ini prompt juga bisa dibuat oleh Bapak Ibu Saudara. Nah, yang ketiga adalah merencanakan interaksi langsung, karena ada fitur live yang bisa digunakan Bapak Ibu Saudara untuk berinteraksi langsung dengan pengguna. Nah, ini bisa banget untuk engage atau lebih dekat dengan pengguna. Saya buatnya di sini adalah untuk acara Instagram Live, topik-topik. Gimana saya mau buat Instagram Live untuk pertama kali, apa aja yang harus disiapkan dan sebagainya. Nah, ini GPT jawab, tentukan tujuan Instagram itu mau buat apa, Instagram Live-nya, topiknya apa, waktunya kapan, tanggalnya kapan, promosinya gimana. Itu diarahkan semua oleh GPT. Dan ini juga arahan yang lainnya dari GPT. Lalu setelah jadi semuanya, kita mau buat nih Instagram Live-nya gimana? Oh, kita perlu rundown supaya acara Instagram Live-nya ini tertata atau terstruktur dengan baik. Nah, saya minta GPT juga untuk memberikan contoh rundown. Nah, ini adalah contoh rundown dan garis besar yang dia berikan. Nah, ini juga, jadi saya minta sekitar 5
untuk bisa diberikan. Nah, ini hasilnya bukan brosur ini ya, tapi acara-acara yang sudah kami lakukan. Nah, ini adalah acaranya ketika sedang berlangsung. Nah, ini juga bisa diterapkan di gereja Bapak Ibu Saudara maupun tempat pelayanan Bapak Ibu Saudara. Nah, yang keempat adalah merancang kampanye pelayanan lewat jalur-jalur media sosial yang ada. Nah, saya pakai contohnya adalah AI Expo ini. Apa saja sih yang saya persiapkan? Saya diskusikan dengan GPT apa yang untuk AI Expo ini, untuk kampanye AI Expo ini. Nah, dia akan berikan secara garis besar dan juga kalender konten apa-apa yang harus dipersiapkan. Nah, ini adalah dari GPT, ini juga jadi dari GPT. Nah, di sini saya buat di satu Excel untuk dengan mudah dibaca gitu sebelum dibuat. Nah, di sini jadi ada brosur, ada juga jadwal, ada juga uh, brosur-brosur untuk masing-masing sesi. Nah, ini masing-masing sesi. Lalu ini adalah pendistribusiannya lewat media sosial, dan baik Instagram maupun Facebook maupun media sosial yang lainnya. Nah, ini juga bisa dilakukan untuk acara gereja Bapak Ibu Saudara atau pelayanan Bapak Ibu Saudara. Iya, tadi nyambung dengan Melisa ya, Nikos ya. Untuk Ya. event organizing sendiri, kami sangat tertolong. Salah satu contohnya untuk acara AI for God Expo ini, karena baru pertama kali kami adakan, gitu ya. Jadi kami ingin tahu nih sebenarnya gimana sih cara melaksanakan ini, Iya, karena betul. kami rindu banget ya ada AI Expo gitu ya. Dan akhirnya saya bertanya karena katanya apa dengan bahasa Inggris lebih baik gitu ya, nanti hasilnya juga akan lebih maksimal. Saya coba gunakan prompt dengan bahasa Inggris gitu ya. Dan juga ada teman-teman saya yang lain gitu dan hasilnya Bapak Ibu Saudara sekalian bisa lihat memberikan dengan lengkap dengan waktunya, durasinya, judul-judul topiknya, next ya. Ya, ini usulan-usulan dan akhirnya setelah kami bicarakan, setelah kami lihat lagi pertimbangan juga dari hasil yang disampaikan oleh AI ini ya Bapak Ibu Saudara sekalian, jadilah jadwal seperti yang sudah kami susun saat ini. Next. Ya, oke. Oke, how-nya selanjutnya gimana nih? Kita kan tadi udah ada untuk media sosial, untuk kampanye dan sebagainya. Gimana kita mengukur tingkat keberhasilan yang kita lakukan di media sosial? Nah, untuk itu saya sebutnya dengan analisis media sosial. Nah, dari platform-platform media sosial sendiri ini udah menyediakan gitu alat analisisnya. Asal kalau di Instagram itu Bapak Ibu Saudara sekalian sudah upgrade akunnya ke akun bisnis maupun akun kreator. Itu nanti sudah dapat insight dari Instagram dan kemudian bisa diolah nih. Karena insight itu hanya tersedia biasanya untuk 1 bulan, jadi Bapak Ibu bisa merekap itu di Excel. Nah, setelah direkap, eh, Instagram juga memberikan hasilnya gitu. Semisal engagement di bulan ini lebih lebih pendek, lebih sedikit daripada di bulan kemarin. Nah, biasanya Instagram udah langsung memberikan perbandingan dan uh, insight di media sosial yang lainnya biasanya seperti itu. Nah, kenapa kenapa kok ini penting? Karena dari sini kita bisa mengukur keberhasilan suatu program maupun suatu konten yang sudah kita lakukan. Nah, dari situ kita bisa mengevaluasi, wah ini postingan apa nih yang diminati di media sosial tersebut. Terus waktu postingnya tepat nggak nih kalau aku posting jam 10 pagi misal, ternyata nggak tepat. Hasil analisisnya disarankan untuk posting di jam 6 sore. Dan interaksinya gimana nih? Wah ternyata kurang nih. Apa yang bisa ditingkatkan untuk lebih berinteraksi dengan pengguna. Nah, seperti itu. Ini adalah insight yang saya ambil dari Instagram. Ya, Salam Baga Sabda ya. Iya, punya Yayasan Lembaga Sabda. Oke, wow, itu semuanya AI powered ya, berarti semuanya sudah disediakan, bahkan Instagram pun juga menggunakan AI untuk bisa menganalisa insight dari satu akun gitu ya, Melisa ya. Wow, luar biasa Ya, sekali. betul. Ini sudah banyak sekali contoh yang disampaikan, dan ini ada satu sedikit lah, saya juga ingin berbagi nih, yaitu tentang follow up-nya bagaimana. Nah, Cepat setelah ya Nikos ya, kita udah dapat ya, bel. ya, setelah dapat ini kita masuk ke community untuk bisa membangun satu komunitas. Ini contohnya adalah WhatsApp group. Kita bisa ambil contoh bagaimana tugas-tugas seorang WhatsApp group manager. Kita tanyakan ke AI, lalu itu akan generate beberapa tugas. Lalu juga next slide. Itu juga membuat panduan untuk WhatsApp group. Bisa next slide. Next.
Apakah bisa next slide? Oh, oke. Yang berikutnya mengusulkan topik diskusi. Nah, ini konteksnya saat ini membuat WhatsApp group untuk growing together, yang mana itu topiknya adalah diskusi. Lalu saya mengenerate 10 usulan yang baik untuk topik diskusi kelompok growing together dengan tema keluarga digital dari perspektif Kristen. Dia memberikan beberapa contoh topik yang bisa kita diskusikan sepanjang 1 bulan. Lalu membuat pertanyaan diskusinya. Kita juga bisa setelah mendapatkan topik-topiknya, kita bisa breakdown topik-topiknya untuk mendapatkan pertanyaan-pertanyaan diskusi. Lalu AI atau BART, ChatGPT atau Perplexity akan memberikan contoh-contoh pertanyaan diskusinya. Dan tentunya ada juga yang menarik yaitu membagi peserta kelas. Jadi ada prompt yang saya gunakan untuk membagi peserta kelas, membagi peserta kelas menjadi 2 grup berdasarkan keaktifan dan juga status apakah sudah pernah mendaftar sebelumnya atau belum atau baru gitu. Nah, hasilnya dihasilkan oleh ChatGPT seperti ini. Jadi dibagi dalam 2 grup, dibagi yang aktif berapa, yang tidak aktif berapa, dan ini adalah hasilnya. Dan silahkan juga bisa mencobanya kalau misalnya mau membuat WhatsApp grup diskusi di gereja masing-masing. Oke, terima kasih. Dan ini sudah lewat waktunya, jadi mohon maaf kalau misalnya ada pertanyaan yang mungkin apa belum dijawab, tapi saya melihat admin sudah sangat menjawab pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan semuanya. Dan kita masuk ke penutup untuk Gwen. Kapan nih harusnya kita mulai untuk menggunakan AI bagi komunitas ataupun connecting people and building relationship nih Bu Evi? Oke, iya. Mengutip tadi beberapa yang sudah disampaikan ada 4 fakta ya Nikos ya tentang AI. Ya, Ya, AI is here, AI oke. will stay ya. Dan AI akan mengubah segala sesuatu dan kita harus merespons AI. We have to deal with it gitu ya. Nah, kalau kita memulai hari ini udah telat ya. Ya, mulailah dari kemarin. Itu maksudnya apa? Jangan tunda-tunda lagi ya. Hari ini kita dapat AI Expo begitu banyak sampai nanti jam 5 sudah menandakan bahwa start yesterday, today is too late. Jangan lupa kita sedang membangun masa depan gereja, masa depan komunitas dan terus melakukan menggunakan AI untuk meningkatkan relasi dan interaksi dengan tubuh Kristus untuk kemuliaan nama Tuhan. Oke, terima kasih untuk pemaparannya semuanya, Melisa dan juga Bu Evi. Terima kasih untuk teman-teman semuanya, rekan-rekan semuanya. Tenang aja, nanti pasti Apakah ada akan ada. pertanyaan yang belum dijawab, Niklas? Coba saya lihat dulu. Ini sebenarnya ada satu nih, Bu. Apakah Ya, masih satu? Nggak apa-apa ya? Ada satu ya. nih dari Pak Steven Rianto. Selain Mhm. warta, buletin atau sosmed, bagaimana gunakan AI untuk meningkatkan humas di gereja untuk bisa Mhm. membangun yang lebih baik lagi dengan jemaat? Iya, oke, ya. Tadi ada apa ya? Salah satu ini juga yang bisa kita coba sebenarnya itu ada chatbot gitu ya. Atau kita bisa gunakan paling nggak simpel ya dengan WhatsApp gitu ya. Tadi sudah dijelaskan WhatsApp bisnis ya. Jadi jangan komunitas gereja itu kalau bisa jangan hanya digunakan untuk ucapan selamat ulang tahun atau apalah hal yang nggak penting, tapi tingkatkan komunikasi dari gereja. Kita juga bisa gunakan chatbot. Kita bisa cari berbagai macam referensi chatbot ya untuk yang bisa dipakai dalam gereja. Saat ini mungkin masih cukup terbatas ya, tapi saya yakin ke depannya itu akan lebih mudah lagi didapat diakses oleh siapapun bahkan juga gereja. Jadi mumpung ini sekarang masih banyak yang coba-coba, masih sedang belum berkembang, silahkan coba dulu banyak trial-trial atau free-free trial yang bisa dicoba ya. Ya. Oke, Ya. ya. Terima kasih Bu Evi dan juga Melisa.